Jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang file dialog. Di dalam VB.NET ada dua macam file dialog. Yang pertama adalah Open File Dialog, yang kedua adalah Save File Dialog. Nanti kita akan mencoba untuk mempelajari kedua-duanya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Rekan-rekan semuanya, untuk menambahkan file dialog, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menambahkannya pada toolbox ini, atau kita juga bisa melakukan codingan langsung. Mungkin pertama-tama kita akan mencoba melalui toolbox ini. Kita coba untuk menambahkan button terlebih dahulu. Ini kita beri nama Open File. Kemudian kita akan bikin button kedua, dan di sini adalah Save File. Kemudian untuk menambahkan file dialog, kita bisa melakukannya di sini, File Dialog. Di sini ada Open File Dialog, ini kita drag. Kemudian kita coba lagi, di sini ada Save File Dialog, ini kita drag. Oke, sebelumnya saya sudah menambahkan file dialog, ini kita hapus saja. Jadi di sini ada Open File Dialog dan di sini ada Save File Dialog. Oke, kita coba untuk melakukan pengaturan. Kita bisa melakukan pengaturan lewat properties di sini dan kita juga bisa melakukan pengaturan pada codingan. Oke, kita coba lakukan pengaturan lewat properties. Coba ini kita klik, kemudian ini kita atur. Rekan-rekan semuanya, biasanya saya melakukan pengaturan pada bagian filter dan juga pada bagian multi select. Multi select ini digunakan ketika rekan-rekan semuanya ingin mengimport banyak file ketika kita membuka window open. Jadi di sini bisa true, bisa false. Kemudian saya juga biasanya melakukan pengaturan di bagian filter ini. Oke, itu untuk Open File Dialog. Kemudian untuk Save File Dialog, saya biasanya hanya melakukan pengaturan pada filter ini. Jika rekan-rekan semuanya ingin mengambil file default, maka rekan-rekan bisa mengaturnya di bagian sini. Oke, itu adalah ketika kita ingin menambahkan file dialog dengan menggunakan toolbox dan juga melakukan pengaturan di bagian properties. Oke, sekarang akan kita coba untuk codingan langsung untuk menambahkan file dialog. Jadi rekan-rekan semuanya silahkan memilih mau pakai cara ini atau cara codingan langsung. Oke, di sini saya akan hapus saja. Saya akan melakukan codingan langsung untuk menambahkan file dialog. Di sini adalah open file. Oke, di sini saya akan membuat sebuah variabel dim open file as new open file dialog. Oke, dengan cara seperti ini kita sudah berhasil menambahkan open file dialog. Ini seperti halnya ketika kita menambahkan open file dialog seperti ini. Oke, ini diwakili dengan ketika mendeklarasikan seperti ini. Itu sama saja. Oh maaf, di sini bukan open dialog tetapi open file dialog. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan filternya. Open file, kemudian filter. Kemudian di sini kita tambahkan filternya. Untuk menambahkan filter, yang pertama-tama adalah kita tuliskan dulu deskripsinya. Semisal di sini adalah text file. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian kita tambahkan garis lurus seperti ini, garis lurus vertikal. Kemudian kita tuliskan filternya. Jika ini text file, maka biasanya adalah dengan menggunakan bintang, kemudian titik txt. Oke, seperti itu, maka ini akan terfilter untuk text file saja. Jika rekan-rekan ingin menambahkan, kita bisa menggunakan titik koma, kemudian semisal di sini kita tambahkan titik rtf. Oke, seperti itu. Maka di dalam open file nanti ada dua filter, yaitu txt dan juga rtf. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. If open file titik show dialog, kemudian sama dengan dialog result titik oke. Jadi ketika oke atau kita sudah memilih sebuah file, maka dia akan mengeksekusinya di bagian ini. Coba kita lakukan. Kita tuliskan oke seperti ini. Sekarang kita coba cek rekan-rekan semuanya. Kita klik pada open file ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan open file dialog dan rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini sudah ada filter text file, kemudian di sini ada txt dan juga rtf. Dan di sini file yang dimunculkan adalah hanya file txt dan juga rtf. Kebetulan di dalam folder saya hanya terdapat file txt, maka yang ditampilkan hanya file txt saja. Rekan-rekan semuanya, ketika ini kita klik, biasanya di sini ada pilihan dan yang terakhir biasanya adalah all file. Oke, bagaimana cara kita menambahkan tambahan filter untuk bagian sini? Oke, di sini kita set saja langsung. Untuk menambahkan filter selanjutnya, kita bisa menggunakan garis lurus seperti ini. Semisal di sini adalah all file. Jadi semua file dapat masuk. Kemudian kita tambahkan lagi garis lurus seperti ini.
Kemudian untuk all file kita bisa menggunakan bintang, titik, bintang. Oke, seperti ini. Maka all file nanti akan muncul untuk opsi selanjutnya. Dan filternya adalah semuanya. Jadi semua file akan masuk. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita open file. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini text file, maka yang tampil hanya text file saja. Ketika ini kita pindah all file, maka rekan-rekan bisa melihat semua file termasuk zip dan juga CSV akan muncul. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan filter lagi. Mungkin di sini saya akan menambahkan CSV file. Kemudian kita kasih garis lurus seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan filternya CSV. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba lagi. Kita open. Di sini ada text file, kemudian ada CSV file, maka yang tampil hanya CSV file saja. Kemudian all file, maka semua file dapat kita tampilkan. Oke, rekan-rekan semuanya, kita cek di sini masih single file. Jadi kita tidak bisa memilih banyak file ketika kita membuka open file dialog. Oke, di sini kita hanya bisa mengeklik satu saja. Bagaimana jika kita ingin memilih atau kita bisa melakukan pilihan multi select, maka kita tinggal tambahkan saja di sini. Kita gunakan open file, kemudian multi select sama dengan true. Oke, kita coba rekan-rekan semuanya. Kita open file. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kita bisa melakukan drag atau kita bisa memilih multi file. Coba kita open. Oke, hasilnya adalah oke. Bagaimana cara untuk menangkap file yang telah kita pilih tadi? Kita bisa melakukannya dengan sintak open file, kemudian file name. File name ini ketika pilihannya adalah single select, bukan multi select. Ketika rekan-rekan menggunakan multi select, maka rekan-rekan harus memilih yang file names. Akan tetapi ketika menggunakan file names, maka rekan-rekan semuanya harus melakukan perulangan. Mungkin pertama-tama kita akan mencoba untuk false terlebih dahulu, kemudian kita coba untuk panggil file name-nya. Oke, kita coba. Kita open, kemudian kita pilih salah satu, kemudian kita open. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini, ini adalah file name yang berhasil kita pilih, beserta path lengkapnya. Oke, sekarang kita coba ini kita ganti true, kemudian kita lakukan perulangan untuk mendapatkan semua file yang telah kita pilih. For each file in open file, kemudian file names. Oke, ingat file names. Kemudian kita coba tampilkan dengan message box, kemudian kita tampilkan filenya. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita open file, kemudian kita pilih, ini kita ganti all file, kemudian ini kita drag semuanya, kemudian kita open, maka rekan-rekan bisa melihat di sini yang pertama adalah file CRX, kemudian di sini JS lagi, oke, dan ini melakukan perulangan sejumlah file yang telah kita pilih. Oke rekan-rekan semuanya, ini adalah untuk open file dialog. Sekarang bagaimana untuk save file dialog? Sebenarnya hampir sama, akan tetapi di dalam save file dialog tidak mendukung multi select. Oke, langsung saja ini kita copy. Kemudian ini kita tampilkan di sini. Di sini kita ganti dengan save file as new save file dialog. Oke, seperti ini. Kemudian filter sama saja. Save file, filter, ini lakukan filternya. Kemudian di sini kita hapus karena di dalam save file dialog tidak mendukung multi select. Oke, di sini ini sama saja, ini kita ganti save file, kemudian di sini save file, kemudian file name. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita save file, kemudian kita pilih salah satu, atau mungkin kita akan mencoba untuk menambahkan file baru di sini. Save 2 seperti itu. Kemudian kita save. Oke. Filenya nanti akan tersave atau tersimpan di dalam save2.txt. Oke, cukup jelas rekan-rekan semuanya. Inilah bagaimana cara kita untuk menampilkan file dialog, baik itu open file dialog maupun save file dialog. Semoga rekan-rekan bisa memahami tentang apa yang telah kami berikan pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.